Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Ustadz Tani berada di Mabes Polri, ketepatan jumpa nih sama Abang Purnomo yang banyak menangani orang yang gangguan jiwa. ODGJ. Tadi tentu kita semua jamaah hadirin, jamaah Tuan Guru Ajam dimanapun berada perlu nih tahu bagaimana penanganan. Mana tahu ada adik, abang atau saudara kita yang sedang mengalami hal serupa. Abang, bagaimana proses awal untuk menangani orang yang ODGJ itu, Bang? Ya, jadi ini yang kami alami, Ustaz, yang kami lakukan biasanya orang-orang dengan gangguan jiwa yang kita ketemukan di pinggir jalan atau yang biasanya dipasung ya di rumah, segala macam. Yang pertama kali kita lakukan kita mandikan dulu, Ustaz. Kita mandikan sebelum subuh. Habis itu semua bulu kita potong rapi, termasuk rambut, semuanya. Nah, habis itu kebiasaan saya kasih air minum Fatihah 41 kali. Allahu Akbar. Dan yang paling penting benar-benar kita mandikan sebelum subuh. Dan seandainya orang dengan gangguan jiwa itu dia terjadi setelah dia belajar ilmu. Nah, setelah belajar ilmu itu kita ambil dari ketiak di sini. Nah, Ustaz, jadi dari sini kita tarik. Nah, sebelumnya dua-dua, Bang, kanan kiri. Ya, gantian aja satu-satu. Nah, biasanya orang yang belajar ini itu begitu kita masukkan ke sini aja, dia udah teriak segala macam. Nah, kalau sudah kita tarik 3 kali, kalau saya baca Fatihah. Jadi sambil saya pegang ini, saya baca Fatihah, saya tarik gitu. Itu biar nanti benar-benar merasa kesakitan. Kalau sudah kita tarik 3-4 kali, maksimal 7 kali, itu benar-benar dia sudah agak tenang. Nah, di situ kita ajak ngobrol, dia sudah bisa nyambung. Oh, berarti awalnya yang abang lakukan sering tuh saya lihat. Ya. Orang lagi lagi kumat-kumat, nggak mau ya, panjang rambut. Betul. Berarti itu dulu proses awalnya. Terus. Tapi apakah harus nempel tangan kita atau? Iya, nempel. Harus nempel. Jadi kita tarik. Terus ada di dalam video saya itu bahwasannya kita tutup mata. Tutup mata itu begini. Terkadang orang-orang dengan gangguan jiwa itu pastinya kalau tidur malam dia nggak bisa tidur. Pasti ada bisikan-bisikan. Nah, bisikan itu kan memorinya dia, padahal nggak ada bisikan apa-apa. Karena dia seolah-olah ada bisikan, disuruh begini. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim 11 kali tanpa nafas, saya tutup matanya. Dan insya Allah saya jamin setelah kita usap matanya baca, nanti malam dia sudah tidur nyenyak sampai besok pagi. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. 11 kali tanpa nafas. Nafas. Berarti ditahan dulu nafas. Ya. Baru baca Bismillah 11 kali. Diusap begini, insya Allah karena itu sudah saya lakukan hampir 5 tahun. Setelah kita baca Bismillah tanpa nafas, kita tiup di sini, tidurnya sudah pasiennya. Tanpa obat. Jadi maaf nih, Bang, kalau kami yang nggak biasa kan takut nih. Ya. Apa resepnya tuh, motivasi dia kita jangan takut menangani mereka? Nah, jadi begini. Karena, Bang, sebenarnya kami kadang-kadang bukan nggak sayang loh sama orang yang gangguan jiwa, tapi nggak berani. Karena kata orang kan begini, Bang, kalau ditikam sama orang biasa, kalau itu tikam orang biasa, kita di polisi, Bang, ada kriminal. Cuma kalau mereka yang tikam, tewas, Bang, hampa, sia-sia hidup kita. Gimana, Bang? Jadi pertama kali mereka itu bukan gila, namun mereka itu mengalami gangguan jiwa. Jadi memang kita harus dari jiwa kita untuk diajak komunikasi dari mereka. Terus apa tadi ya? Nggak takut kan? Jangan takut gini. Kalau mereka ini kita datang, contoh kita datang ini kita kasih makan, kita suapin, bener-bener mereka nggak akan marah lagi karena mereka tahu kalau kita ini niat baik. Bukan, Bang, meyakinkan. Ini kan abang saya lihat di video itu kan pindah-pindah wilayah tuh. Artinya belum tentu abang pernah kenal latar belakang beliau bagaimana. Apa motivasinya, Bang? Kok bisa takut? Jadi begini. Ini sambil belajar ya, kita belajar sama-sama. Manusia itu memiliki sifat sombong. Manusia itu memiliki sifat riak. Ya, meskipun terkadang kita nggak mengucapkan. Contoh nih, saya ketemu Ustadz. Saya ngasih uang ke Ustadz 1 juta seumpama. Kalau Ustadz nggak mengucapkan terima kasih, kayaknya Ustadz tuh nggak mengucapkan terima kasih ya, padahal udah saya kasih uang 1 juta. Ya, saya kasih Ustadz itu tidak bisa maksimal, tidak bisa memuaskan Ustadz karena saya manusia, memiliki keterbatasan. Ustadz juga begitu. Namun kalau kita menolong orang yang mana orang itu dengan gangguan jiwa dan kita tahu orang itu gangguan jiwa, pasti kita tidak berharap beliau yang kita bantu itu mengucapkan terima kasih. Karena kita tahu kita bantu mereka itu gangguan jiwa. Dia nggak mungkin mengucapkan terima kasih.
Di situ kita lillahi ta'ala cuma berharap ridha Allah. Dan Allah itu memberikan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Itu prinsipnya. Jadi kalau saya bantu Ustaz, saya pasti gini, Ustaz tuh nggak mengucapkan terima kasih ya. Tapi kalau kita saat ngasih makan, ngasih minum, mandikan orang-orang dengan gangguan jiwa yang mana mereka pasti nggak akan mengucapkan terima kasih. Allah yang akan mengucapkan terima kasih. Intinya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Lanjut nih Bang. Ya. Jadi kan kalau orang yang dipasung, Ya. itu kan kadang-kadang sampai, maaf pernah saya jumpa Ya. itu nih Bang, kakinya mengecil. Jadi Ya. penanganan lainnya selain itu apa yang dibuat? Jadi gini, yang jelas kita lepas dulu semuanya. Kalau di tempat saya, alhamdulillah per hari ini ada 19 orang yang dipasung dan Allah. seluruhnya kita lepas. Ya, Dilepas? Seluruhnya kita lepas. Jadi amalan yang saya gunakan, mereka sebelum subuh, seluruhnya dari 47 pasien sebelum subuh harus mandi semuanya. Habis itu kita sholat jamaah subuh. Setelah jamaah subuh, saya ajak baca Fatihah 41 kali. Sama-sama, sama mereka. Berarti dibimbing gitu. Iya, sama-sama. Habis itu kita tiup airnya, kita kasih minum. Insya Allah hakul yakin sembuh. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah, ini luar biasa. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang memiliki akal sehat, dia akan mengingat. Tapi ketika orang yang kita buat baik, kita mengabdi kepada orang betul-betul hanya mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menangani kasus orang gangguan jiwa. Lalu beberapa hari setelah dia sembuh, Bang, jumpa sama saya dia nggak kenal. Lalu ada jamaah yang dampingi kita biasa. Dia bilang, "Ini Ustaz, itu kayaknya sombong kali, masa nggak kenal sama Ustaz? Dia sakit dulu." Setelah itu hari ini baru saya tahu, memang kalau mau beramal benar-benar, dia layani orang yang tidak mengingat kita. Insya Allah Allah akan mengingat kita. Amin. Terakhir nih Bang, ya, saya luar biasa kalau tukang nanya ini kan udah paham. Namanya pun penceramah, jadi kalau tukang nanya ini kan tidak berhenti bertanya. Gimana dengan kakak, keluarga, anak-anak, takut nggak? Alhamdulillah istri mendukung. Nggak, maaf nih sebelumnya, dibawa ke rumah nggak orang gilanya? Atau ada tempatnya? Di rumah, satu rumah. Allahu Akbar, satu rumah. Ya, jadi Dengan orang satu rumah. kita punya tamu orang sehat aja lama-lama, kepala kita. Bayangkan beliau menangani Satu rumah. Satu Jadi rumah. apa yang kita makan, mereka makan. Jadi di rumah saya sekarang yang kita tampung, karena tadi malam masuk 4, berarti 47, 51. Ya, selamat. Mudah-mudahan bermanfaat, Bang. Amin, amin. Mari kita luar biasa.